Jemaat yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam acara Resapi Renungan Santapan Pagi 14 Agustus 2021. Kita akan bersama mendengar firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 25 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman-Nya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebelum kita merenungkannya, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih kesempatan pagi hari ini kami boleh disapa oleh firman Tuhan, kami juga boleh menyapa firman-Mu, kami boleh disapa oleh Tuhan, kami juga boleh disapa oleh berkat-berkat-Mu. Kami serahkan Tuhan firman yang telah kami baca, kami dengar, renungkan bersama. Berikan kami teladan dan pelajaran rohani dari firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekarang ini dunia sedang mengalami kekelaman yang luar biasa. Bermula dari munculnya virus COVID-19 yang merajalela di seluruh dunia. Hingga sampai pada pertengahan tahun 2021 ini, seluruh dunia tidak terelakkan mengalami pandemi semuanya. Sehingga dunia yang saat ini kita tinggali, kita diami, terasa aneh, terasa tidak aman, terasa menakutkan buat setiap orang. Maka kemudian muncullah istilah masker. Semua orang harus bermasker riang, semua orang harus berumah riang, bahkan semua orang harus beronline ria karena virus itu mengganggu kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita seringkali merasa tidak aman bertemu dengan orang, bersapa dengan orang, dan berjumpa dengan orang. Bahkan kita melihat di berbagai belahan dunia yang lain terjadi bencana dan bencana lagi. Di Texas, Amerika, terjadi suhu dingin yang ekstrim. Di Jerman terjadi kebakaran hutan, di Australia terjadi kebakaran hutan, di Amerika, California pun terjadi kebakaran hutan. Bahkan hari-hari ini di Indonesia, Gunung Merapi pun sedang berbatuk-batuk lagi mengeluarkan magma yang sangat panas. Berbagai bencana alam terjadi di mana-mana dan masih akan banyak lagi yang lainnya. Banyak orang berpikir bahwa akhir zaman kelihatannya semakin mendekat. Apakah demikian halnya? Apakah memang benar? Kita tidak tahu. Karena firman Tuhan berkata, waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak ada seorang pun yang tahu. Namun demikian, tugas kita adalah agar selalu sedia, siap, waspada, dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Mereka semua kedapatan sedang menantikan kedatangan mempelai, namun memiliki cerita akhir yang berlawanan. Di mana kita melihat 5 gadis yang bodoh ini tertinggal karena mereka tidak membawa cadangan minyaknya. Sementara itu 5 gadis yang bijaksana berhasil menyambut kedatangan mempelai karena mereka membawa pelita serta membawa minyak cadangannya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mereka, gadis yang bodoh ini kemudian berusaha meminta minyak kepada temannya, namun temannya menolak untuk memberikannya. Dan oleh karena itu,
5 gadis yang bodoh ini akhirnya tertinggal, dan 5 gadis yang bijaksana itu yang waspada terselamatkan dan disambut oleh Sang Mempelai dalam kehidupan bersama. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Acap kali kita terjebak pada pola pikir, sikap, dan prinsip hidup seperti yang dimiliki gadis yang bodoh tadi. Kita lebih berfokus pada waktu kedatangan Tuhan daripada berfokus pada kesiapan hati kita menyambut kedatangannya. Ingatlah, cepat atau lambat, Ia pasti datang. Namun adakah kita didapati berjaga-jaga dan waspada? Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah berkata, orang yang sedang berada di peranginan, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Artinya apa? Artinya bukan waktunya lagi saat ini untuk bermain-main, ataupun membiarkan hal-hal duniawi mengalihkan fokus kita pada kesiapan hati menantikan kedatangannya. Mari tingkatkan keseriusan kita yang lebih tinggi untuk membenahi kehidupan rohani kita. Kita diharapkan waspada dan berjaga-jaga berkaitan dengan pandemi Corona atau COVID-19. Kita pun diharapkan berjaga-jaga dan waspada. Maka kemudian pemerintah menyelenggarakan sebuah program yang disebut PPKM. PPKM pada saat pagi hari ini saya memberi arti rohani yang lebih sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu P yang pertama? Patuhilah perintah Tuhan. Ketika 5 gadis bijaksana itu mematuhi perintah Tuhan, maka mereka dilindungi, bahkan dijagai, dan diselamatkan oleh Tuhan. P yang kedua adalah pergunakanlah waktu yang ada. Waktu itu seperti anak panah yang lepas meluncur dan tidak akan kembali lagi. 5 gadis yang bijaksana telah menggunakan waktu dengan baik. Mereka berjaga, mereka waspada, mereka siap menyambut sang mempelai. Begitu tiba, mempelai pria itu disambutnya dan mereka juga menyambut mempelai itu. Maka mari kita pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya, supaya kita disambut dia, kita pun boleh menyambut dia sebagai mempelai kita. K berarti kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara sekalian, bahasa di dunia ini yang bagus bukan bahasa Mandarin, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman, juga bukan bahasa Indonesia. Bahasa yang terbaik di dunia ini adalah bahasa kasih. Semua orang tahu kasih itu adalah bahasa yang universal. Semua orang bisa merasakan dan menikmatinya. Oleh karena itu, kasihilah Tuhan Allahmu, juga kasihilah sang manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan tahu kasih kita kepadanya, sesama kita pun tahu dan merasakan kasih kita kepadanya. Kasih Tuhan telah membuat 5 gadis bijaksana itu terselamatkan. Kasih Tuhan juga telah membuat kita terselamatkan. Biarlah kasih kita kepada sesama kita juga boleh menyelamatkan mereka yang belum di dalam Tuhan. M berarti melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Waktu terus berjalan, umur terus makin berkurang, kesempatan makin menipis. Melayani Tuhan adalah waktu yang tepat di saat kita masih hidup, di saat kita masih kuat, di saat kita masih bisa berjaga. Maka mari kita jalani hidup ini dengan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh, sebagaimana Dia telah melayani kita
dan menyelamatkan kita. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Yang waspada akan selamat dan diselamatkan oleh Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita berjaga supaya kita dengan waspada dan berjaga juga dilindungi, diselamatkan oleh Tuhan. Amin.